Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan. Saya dari kelas 11 semester 1 SMN 28 UIN. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang koloid ya di dalam ilmu kimia. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke cara pembuatan, alangkah baiknya kita mengetahui lebih dahulu apa itu koloid. Nah, koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel zat berhubungan antara satu dan 1 sampai 1000 nm terdispersi atau terlarut atau tersimpan merata dalam medium zat lain. Nah, koloid itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu kata kolia yang berarti lem. Nah, koloid sendiri pertama kali dikenalkan pada 1861 oleh Thomas Graham, ya, Profesor Thomas Graham dari Yunani. Nah, langsung selanjutnya koloid ini terbagi atau ya jenis-jenis koloid atau sistem dalam koloid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zat terdispersi. Zat terdispersi merupakan zat yang fasenya itu sudah atau zat yang fasenya itu berubah. Nah, terus ada juga yang disebut dengan fase zat terdispersi. Nah, fase zat terdispersi sebaliknya merupakan fase zat yang fasenya itu tetap gitu, atau fase medium, atau ya yang disebut juga fase medium. Nah, selanjutnya koloid itu terbagi menjadi 3 macam. Nah, pertama ada yang disebut dengan koloid sol, kedua emulsi cair, dan ketiga ada yang disebut dengan buih. Nah, sol atau koloid sol ini sangat atau berhubungannya itu dengan fase terdispersinya itu padat. Lalu selanjutnya ada emulsi. Kalau emulsi itu fase terdispersinya berhubungan dengan yang cair-cair. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan buih. Nah, kalau buih ini fase terdispersinya itu padat. Gas ya, atau yang sering banyak dikatakan aerosol itu ya sama aerosol. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan koloid. Nah, di sini saya membuat koloid yang mudah atau yang mudah dicari bahan-bahannya dalam kehidupan. Di sini saya akan membuat koloid yang sistemnya itu ialah emulsi cair ya. Di sini saya sudah membuat alatnya itu sendok dan gelas. Gelas ini sudah saya isi air. Nah, bahan-bahannya pertama ada air, ini sudah ada. Nah, selanjutnya di sini ada susu. Susunya bebas mau apa saja. Nah, selanjutnya caranya itu mudah sekali. Kita hanya perlu melarutkannya saja. Kita masukkan susu ini ke dalam air. Oke, ini susah sekali. Oke, kita masukkan ini, larutkan. Ya, sebelumnya perlu kita ketahui ya bahwa susu ini sebelumnya itu merupakan fasenya itu fase terdispersi atau fase terlarut ya. Jadi zatnya itu zat terlarut ini. Susu ini zat terlarut atau fasenya itu sebelumnya itu fase terdispersi. Nah, di sini ada air. Kalau air ini fasenya itu fase terdispersi ya, atau zat terlarut. Jadi ada zat pelarut ya, ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Nah, kalau susu ini disebut dengan zat terlarut dan air zat pelarut ya. Atau ini fasenya itu fase terdispersi dan kalau air terdispersi. Oke, kita masukkan. Nah, setelah itu kita aduk-aduk. Nah, ini jika sudah semuanya terlarut, maka zat atau susu yang sudah dilarutkan dengan air ini disebut atau membentuk emulsi cair. Ya, emulsi cair ini sebutnya emulsi cair. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan semoga ini bisa menambah wawasan kita semua. Nah, ini merupakan salah satu contoh koloid yang awalnya atau macamnya itu bentuknya itu emulsi cair ya. Kalau membahas contoh-contoh koloid itu banyak ya, seperti membuat agar, santan, wah itu emulsi cair. Ada emulsi padat juga, ada banyak pokoknya. Nah, ini kita bisa membuktikan bahwa susu ini merupakan ya cairan atau koloid susu ini
masuk atau sudah menjadi koloid itu bisa kita buktikan dengan cara membuktikannya itu ialah dengan cara menggunakan efek tidal ya. Ada sebenarnya ada dua cara ya kalau tidak salah, cara membuktikan apakah susu ini sudah termasuk koloid apa bukan. Nah ini bisa kita gunakan efek tidal dan keduanya itu ada Gard Brown. Nah efek tidal, jadi efek tidal itu bisa menggunakan cahaya. Jadi cahaya lampu contohnya, kita sinarnya itu kita arahkan ke susu ini. Jika cahaya itu memudar ya, jadi nah kalau memudar berarti ini susu ini sudah termasuk koloid. Nah kalau baiknya itu harus menggunakan lampu lasang ya, tapi di sini saya tidak mempunyai lampu lasang, jadi cukup teorinya saja. Nah jadi kalau Anda punya lasang ya, Anda bisa menggunakan lasang itu dengan cara mengarahkannya ke dalam susu ini. Nah jadi kan kita sudah ketahui ya kalau lasang itu si lampunya, si cahayanya itu lurus, memanjang lurus gitu kan ya, tidak memudar, tidak seperti lampu-lampu biasa. Jadi memudah ya, tapi kalau lasang kan lurus gitu, arah hambatnya itu lurus. Nah itu kalau si lasang kita arahkan ke susu ini, nah nanti si cahaya itu akan memudar. Nah kalau memudar berarti susu ini sudah termasuk menjadi salah satu koloid ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf juga tadi ada banyak gangguan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.